Lalu sejauh mana sanksi akan diterapkan bagi anggota Polri yang melakukan kekerasan saat penindakan? Kita bahas bersama Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Pak Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, bagaimana nantinya aturan sanksi tersebut akan diimplementasikan baik di pusat maupun di daerah, Pak Ahmad? Tentunya surat telegram itu diberlakukan kepada seluruh anggota Polri di Indonesia ya. Jadi surat telegram itu ditujukan kepada para Kapolda sebagai penanggung jawab keamanan di Polda masing-masing. Intinya surat telegram itu kita mencegah agar kejadian kekerasan atau tindakan yang berlebihan tidak lagi dilakukan anggota Polri kepada masyarakat. Ini dilakukan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita harus melakukan sesuai SOP. Jadi di dalam pelaksanaan tugas ada SOP dalam penggunaan kekuatan. Karena apa? Ketika anggota melakukan tindakan di luar SOP, maka itu merupakan sebuah pelanggaran. Pelanggaran itu kita akan melihat apakah pelanggaran itu disiplin, atau pelanggaran kode etik, atau pelanggaran kode etik profesi. Dan tentunya bagi anggota yang melakukan pelanggaran sesuai dengan surat telegram ini yang ada 11 poin, maka Polda diperintahkan untuk mengambil alih kasus tersebut. Baik. Dan meyakinkan kepada masyarakat penanganannya dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Baik, Pak Ahmad, ini termasuk dengan 3 kasus yang saat ini jadi sorotan publik ya Pak ya, termasuk yang di Tangerang, Banten ada pembantingan mahasiswa. Ini apakah artinya bahwa sanksi tegas akan diterapkan bagi polisi yang melanggar tersebut? Tentu, Mas. Jadi terhadap kasus tersebut, bahwa para Kapolda telah mengambil langkah dengan cepat dengan melakukan tindakan proses hukum, termasuk kasus yang di Sumatera Utara kita telah sampaikan, Kanit Res Polsek Persut Setuan beserta Kapolseknya telah dicopot dari jabatannya. Baik, Pak Ahmad, kalau sanksinya nanti ini akan seperti apa? Apakah nantinya akan ada pencopotan dulu, kemudian akan dipidanakan, agar mungkin nantinya tidak ada lagi korban yang harus menjadi tersangka dulu, baru ada pengusutan atau menjadi sorotan publik dulu, baru menjadi apa ditangani oleh kepolisian. Bagaimana nantinya sanksi yang akan lebih diterapkan lagi? Tentunya surat telegram ini dikeluarkan agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Tidak ada lagi anggota di lapangan melaksanakan tugas melakukan pelanggaran. Untuk itu, setiap melakukan penugasan harus didampingi, harus dikawal oleh Propam, baik pengamanan terbuka maupun tertutup. Dan diwajibkan sebelum melaksanakan tugas diberikan APP sejelas-jelasnya. Boleh menggunakan penggunaan kekuatan tetapi sesuai dengan SOP. Ada peraturan Kapolri Perkap nomor 01 tentang penggunaan kekuatan. Di situ diatur bagaimana taktik dan teknik serta strategi yang benar dalam melakukan tindakan upaya paksa sekalipun. Nah, tindakan upaya seperti tindakan tegas dan terukur itu diatur dalam peraturan Kapolri tersebut. Baik, tentu yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah juga untuk menindak sebuah peristiwa kepada yang terjadi misalnya kepada masyarakat. Kita ambil contohnya, sebenarnya batasannya seperti apa? Misalnya kita ambil contoh Pak Ahmad, kasus polisi yang menggeledah telepon genggam warga misalnya dalam sebuah razia. Bukankah ini kalau kita kaitkan dengan aturan akan melanggar Undang-Undang ITE pasal 30 Pak Ahmad? Sebenarnya upaya yang dilakukan tentunya harus ada kaitan dengan penyelidikan. Kalau minta contoh, ketika ada upaya penyelidikan didapat sebuah barang bukti narkoba dengan bukti awal narkoba tersebut, demi kepentingan penyelidikan
bisa dilakukan pemeriksaan terhadap handphone. Tentunya harus ada bukti awal yang cukup dan demi kepentingan penyelidikan, maka kewenangan dari kepolisian bisa melakukan hal tersebut. Namun bila tidak, tentunya itu melakukan pelanggaran. Baik, berarti tergantung situasi juga ya, apa yang saat itu tengah konteks daripada kasus ya. tersebut. Kalau tahapan-tahapan atau batasan-batasan lain yang mungkin harus diketahui oleh anggota kepolisian khususnya di daerah misalnya, tahapan apa yang dalam Telegram ini yang digarisbawahi lagi, yang lebih ditekankan lagi oleh Polri, Pak Ahmad? Intinya Polri harus melakukan tindakan yang humanis. Pertama, baik dalam tindakan hindari atau tidak melakukan tindakan kekerasan. Kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk kata-kata, tidak melakukan kata-kata yang kasar. Dan kita harus melakukan tindakan yang simpatik dalam rangka kegiatan baik pengamanan maupun kegiatan upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian. Baik, termasuk kata-kata juga yang harus lebih diperhatikan lagi pada saat melakukan. Jadi bukan perbuatan, tapi termasuk kata-kata. Baik. Dilarang mengeluarkan kata-kata kasar dalam melakukan tindakan kegiatan pengamanan maupun kegiatan upaya paksa. Baik, kita harapkan imbauan dari Kapolri ini segera diimplementasikan oleh semua anggota Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.